Assalamualaikum Smart Generation. Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya Rishad di channel kesayangan kita Fabulous Generation. Hari ini terima kasih banyak Bu Evi sudah berkenan hadir di tengah kita semua. Bu Evi, sebelum kita mulai kenalan dulu dong. Bu Evi ini sekarang ngajar apa sih, Bu? Oh iya. Halo Smart Generation, perkenalkan nama saya Evi Ratnajuwita. Kebetulan saya mengajarnya di bidang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, kalau di Primagama Serang saya mengajarnya di SMP dan SMA. SMP dan SMA. Tapi lebih banyak di SMA sih sebenarnya. Iya. Oke. Jadi hari ini kita akan ngebahas Smart Solution, yaitu cara cepat untuk mengerjakan bahasa Inggris. Iya, gitu ya. betul. Jadi bahasa Inggris pun juga ada cara cepatnya Oh, ya, Bu? ada dong. Siap, Iya. siap. Ini kalau di UN, SBMPTN juga kepake? Kepake. Iya. Cara cepatnya? Cara cepat, iya. Siap. Padahal bahasa Inggris? Padahal bahasa Inggris ya. Nggak ada hitungan? Nggak ada. Karena siswa Ada cara sekarang kan males baca ya Iya, sebenarnya. Nah, ini kita bisa pakai untuk di UN bisa, di SBMPTN juga bisa. Oh, jadi soal-soal yang bentuk paragraf, yang panjang. Iya, biasanya ada kalau bahasa Inggris ada namanya jumble paragraph atau Iya. yang soal-soal bentuknya fill in the blank Fill in gitu. the blank. Nah, ini salah satunya yang Itu begini. bisa kepake. Bisa kepake. Oke. Gitu. Tapi sebelum ke sana Bu Evi, agak flashback dikit. Bu Oh, Evi iya, ini boleh. backgroundnya apa sih, Bu, sebelumnya? Background. Memang kuliahnya Oh pendidikan? iya, atau- kuliah saya di Jogja. Anjir. Ya, jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris memang. Iya, Siap. iya, kebetulan kemarin juga baru lulus di pasca sarjana juga bahasa Inggris juga. Pasca sarjana juga bahasa Iya, Inggris. di Untirta Oke. sih, kan. Kenapa Bu milih bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris Pendidikan lagi bahasa secara Inggris. spesifik? Jadi sebenarnya ya flashback dulu nih ya. Dulu Flashback. ketika saya SMP, bahasa Inggris saya di semester 1 itu hanya dapat 5 di rapot. Oh, SMP semester 1 yang dapat iya, 5. semester satu. Sekarang Dulu jadi guru namanya bahasa Inggris. Catur Wulan kali ya. Iya, cawu satu. Ya, iya dapat 5 itu bahasa Inggris. Itu buat motivasi buat saya. Oke. Saya ikut kursus sampai SMA, kemudian akhirnya ini passion saya, ternyata kayaknya ini Oke. bakat dan minat saya kayaknya di sini deh. Di sini. Akhirnya ya ketika SMA pun nilainya meningkat ya udah saya ngambilnya jurusan bahasa Inggris. Oke. Gitu. Nah, ini dalam konteks UN dan SBMPTN kan waktu sangat terbatas gitu ya, Iya, Bu ya, iya, Bu Evi iya. ya. Jadi dengan Smart Solution bahasa Inggris ini sangat bisa ngebantu ya. Bisa. Kasarannya soal-soal yang paragraf panjang tuh bisa selesai berapa detik gitu, Bu? Mungkin 10 detik, 15 detik Oh, mungkin? bisa. Sangat bisa? Iya. Waduh, siap. Berarti sangat menghemat waktu ya di Menghemat sini ya. waktu, betul. Oke, tapi Bu Evi sebelum kita masuk ke contoh, mau nanya dulu nih secara overall. Akan ada wacana bahwa bahasa Inggris akan dihapus di SMP dan juga SMA. SMA ya. Tinggal di SD tok. Menurut pandangan Bu Evi gimana nih? Sebenarnya bahasa Inggris tetap dibutuhkan sampai level SMA pun atau bahkan ketika kuliah pun sebenarnya masih dibutuhkan. Ya, Oke, tapi betul. dengan syarat kita ramu ini materinya seperti apa. Oh. Harusnya Inggrisnya Inggris praktis, misalnya untuk speaking kah, Betul, untuk betul. interview kan mereka perlu ketika setelah selesai SMA mereka perlu namanya wawancara gitu kan ya ketika masuk pekerjaan. Betul. Karena di kelas 12 pun kebetulan saya mengajar di kelas 12. Betul. Ada materinya tentang bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan, Oke. bagaimana interviewnya juga Oh, gitu. Jadi lebih sebenarnya yang tetap perlu gitu. applicable, yang lebih Yes, praktis betul, ya gitu applicable. ya. Oke, Ya. yuk sekarang kita masuk yang ke Smart Solution bahasa Inggrisnya ya, Bu ya. Ya. Hari ini akan mau ngebahas berapa soal nih, Bu? 2 soal saja Dua soal. kali ya. Iya. Tipe-tipenya yang seperti UN atau SBMPTN? Tipenya UN sebenarnya ini UN masuk, SBM juga masuk. Oh, UN masuk, SBMPTN juga iya, masuk. Karena bahasa Inggris itu hanya kalau SBM kan tidak ada listening ya. Tidak listening. Ya, ini reading sebenarnya Reading. masuknya reading. Kalau di UN bisa masuk reading, bisa juga masuk listening Oke, gitu. jadi 2 soal, tipenya yang paragraf gitu ya, Bu Iya. ya. Oke, tapi sebagai buat nyicip-nyicip dikit nih, Bu, Smart Solution-nya kayak gimana sih, Bu, bahasa Inggris ini? Bahasa Inggris itu untuk Smart Solution sebenarnya kalau zaman dulu ya sebenarnya masih ada soal-soal yang jenisnya bukan reading tapi writing. Writing itu dalam artian tentang grammar Betul, gitu ya. Nah, betul. kalau sekarang sudah dihapuskan, Betul. lebih kepada reading. Nah, ini berarti Smart Solution-nya bagaimana menjawab dengan cepat gitu ya, Oke. tapi tepat gitu. Berarti apa? Bagaimana mengambil intisari dari Intisari paragraf dari itu paragraf ya? tersebut, Oh, gitu. secara cepat gitu ya? Secara cepat, oh, iya. Kan biasa satu paragraf dipakai di banyak soal gitu Iya, ya? betul. Jadi dengan mengerti satu paragrafnya lebih cepat, maka soal-soalnya juga otomatis Iya. lebih cepat gitu ya? Iya, Bu, ya? betul. Misalnya pertanyaan tentang topik atau main idea misalnya ya. Ha-ha. What is the topic of the whole passage? Waduh, bahasa Inggrisnya udah keren. Jadi kita bisa ambil dari awal tiap paragraf Oke. itu kita intisari, kita rangkum sendiri. Nah, itu topiknya gitu. Oh, jadi- Dan ada juga kadang perbedaan siswa susah membedakan antara topik sama main idea gitu ya. Oke. Kalau topik itu dalam bentuk tidak dalam bentuk kalimat, Oke. tapi phrase gitu ya. Phrase. Iya, frase Frase, gitu ya. oke. Dan ternyata anak pun tidak paham phrase itu apa, clause itu apa, tidak tahu bedanya. Nah, itu kita ajarkan lagi gitu. Jadi sebelum ke Smart Bagus Solution-nya, ya. sebenarnya perjalanannya juga agak panjang. Konsepnya juga diajarkan dulu. Konsepnya Konsep diajarkan utama dulu, diajarkan. iya. Lalu baru kita perkenalkan Smart Solution-nya. Smart Solution-nya, gitu. Ibu sudah ngajar berapa lama di Primagama? Sudah 12 tahun. 12 tahun, Masya Allah.
Terlihat sangat muda. Terima kasih. 12 tahun ya. Selama 12 tahun ini kan Smart Solution pasti sudah diajarkan ya Bu Iya. ya. Itu reaksi siswa bagaimana? Lebih gemar belajarkah atau Ya lagi lebih tertarik, oh ternyata bahasa Inggris itu ada Smart Solution-nya. Jadi mereka kadang kan mereka image Smart Solution itu hanya di soal-soal eksak gitu ya, pelajaran matematika, eksak gitu. fisika gitu ya. Dan ya, mereka kaget lagi deh. Oh ternyata di bahasa Inggris itu pun ada gitu Smart Solution-nya. Dan kepake gitu ya. Kepake juga Siap. gitu. Udah nggak sabar kan? Yuk sama-sama kita coba ya Bu ya, 2 soal Iya, ya. 2 check it soal out. UN sama SBMPTN. Iya. Tapi sebelumnya pastinya yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu. Iya. Share, like video ini dan juga komen pendapat kalian tentang Smart Solution di bidang bahasa Inggris ini. Silakan, selamat menikmati. Monggo Bu, silakan. Baiklah, kita lanjut ke nomor 57. Saya bacakan. Naga Basuki was various than licked Manik Angkeran's footprints. Bla bla bla, he turned into ashes. Kita lihat optionnya, di situ ada when, while, so, but then. Kalau dilihat optionnya, kita tahu bahwa yang dibutuhkan adalah kata sambung juga, ya. Kata sambungnya adalah, nah kalian tahu kalau narrative text ya, Smart Solution-nya adalah yang harus kalian tahu language features-nya. Salah satunya adalah menggunakan temporal conjunction. Temporal conjunction itu adalah konjungsi ya, karena untuk menggabungkan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Jadi yang kita pilih adalah I, yaitu jawabannya than. Itu khas dalam cerita naratif teks. Oke, kita lanjut ke nomor 58. CD Mantra knew that he bla 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 not live. Kita lihat di situ yang blank atau yang kosong adalah kata kerjanya sudah ada, yaitu kata live yang kosong setelah subjek. Maka di sini kalau dilihat optionnya yang dibutuhkan adalah modals ya. Modals kita tahu yang sudah kita tadi bicarakan. Kalau naratif teks menggunakan simple past tense karena kegiatannya sudah terjadi. Maka tidak mungkin kita pilih can, tidak mungkin kita pilih option C, D, dan E. Maka yang tepat adalah yang A karena could itu adalah bentuk past tense dari can. That is Smart Solution-nya. Nomor 63, sebenarnya ini potongan dari teks sebelumnya ya. Jadi dalam ujian nasional juga teksnya yang akan dimasukkan dalam UN itu biasanya ada namanya analytical exposition, ada juga hortatory. Bentuknya adalah argumentation. Nah, dalam argumentation di situ juga membutuhkan namanya reason ya, cause and effect. Nah, untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana sih konjungsi atau kata sambung antara sebab dan akibat. Nah, namanya konjungsi kalian pasti hafal atau tidak hafal, mungkin tidak paham juga. Nah, ini ada strateginya. Kita baca dulu pertanyaannya. The underpass was flooded bla bla bla. Kita lihat di sini. We received 7 inches of rain in 4 hours. Sudah jelas kalau di option di sini semuanya namanya ini adalah cause and effect conjunction ya, konjungsi untuk menyatakan sebab akibat. Nah, sekarang apa bedanya? Kok ada because? Tapi kok ada because of? Kalian tahu tidak bedanya gitu ya? Mungkin sebenarnya sering kalian pakai gitu ya, atau sering kalian dengar contohnya dalam lagu atau dan lain-lain. Nah, sekarang Smart Solution-nya adalah kita lihat di sini. Setelah blank ini yang dihadapi adalah ada we itu bertindak sebagai subjek lagi ya. Ada juga ada verb yaitu receive, verb 2. Nah, kalau yang dihadapi bentuknya klausa atau sentence, maka Smart Solution-nya adalah ini ada namanya basif. Nanti saya ada juga badut. Jadi basif tidak sama dengan badut. Basif itu adalah ada because, ada as, ada since, ada juga for. Nah, bedanya apa? Ini yang dihadapi ada clause. Clause itu klausa ya. Klausa itu berarti minimal terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kenapa tidak sama dengan badut? Badut itu singkatan dari because of atau due to. Nah, ini yang dihadapi adalah phrase alias frase gitu. Phrase ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini yang dihadapi apa? Klausa ya. Oke, satu klausa bisa minimal terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Nah, jelas berarti kita pilih jawabannya adalah A. Karena because of atau due to itu setelahnya adalah phrase. Untuk thus and therefore itu di kalimat sebelumnya, harusnya di sini, di depan, biasanya di awal ditaruhnya. Gitu.
Waduh, terima kasih Bu Evi. Ya. Tadi soal yang segitu panjang bisa selesai dengan mudah sekali ya. Ya. Kita cara ngeceknya juga mudah sekali, fill in the blank punya Ya. juga jadi gampang gitu ya. Tapi selain ini pasti banyak banget trik-trik lain Smart Masih Solution bahasa banyak Inggris dan ya. lain-lain. Kadang saya juga bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri Iya. Smart Solution untuk bahasa Iya. Inggris. Siap. Jadi mudah-mudahan terus berkenan ya Bu ya. Kalau next time mungkin kita butuh bantuan masukan lagi insya sebagai Allah. narasumber. Iya, Asik, kita sudah siap. dapat satu lagi narasumber untuk bahasa Inggris. Ada lagi Bu yang mau disampaikan kepada adik-adik sekalian Smart Generation supaya lebih gemar belajar bahasa Inggris misalnya Bu? Terkadang memang banyak pertanyaan dari siswa gitu ya, Mbak, gimana sih caranya supaya bahasa Inggris itu dipelajari dengan cepat gitu. Mbak dulu belajarnya gimana? Saya sharing pengalaman saya seperti yang tadi. Ya. Saya mendapat nilai 5 di raport gitu ya, sampai SMP akhirnya itu saya ya, struggle gitu ya. Saya bilang tidak ada yang tidak mungkin gitu kan. Nothing is impossible gitu ya. Selagi kita berusaha, ikhtiar. Kebetulan bahasa Inggris bisa dipelajari dari lagu. Lagu? Kalau memang Iya, ya bener juga suka dari dengan lagu. lagu, karena kebetulan saya juga dulu zamannya sukanya Westlife gitu Iya, ya. iya. Pertama senang dengan lagunya, how to pronounce-nya kita juga Betul, belajar. betul. Sudah belajar cara nyanyinya, kita pengen tahu oh maknanya apa sih. Jadi kan banyak belajarnya. Ya, kalau sekarang YouTube ya, Iya kan, kalau sekarang bisa YouTube. listening, bisa juga dari film. Iya. Gitu. Jadi banyak sebenarnya cara dari lagu, dari film, dari puisi, banyak cara sebenarnya. Jadi dicari cara yang paling tepat untuk adik-adik sekalian Iya. ya, yang paling fun, Hobinya gemar apa nih? belajar. Gitu. Oke. Jadi makanya Oke. learning English should be fun kalau menurut saya Iya. gitu. Kalau tips and trick buat SBMPTN dan UN khususnya bahasa Inggris apa nih Bu? Tips and triknya karena semua soalnya bentuknya reading, kalau yang SBM, kalau UN kan ada listeningnya ya. Sebenarnya praktis aja, sering latihan soal karena pola pertanyaannya pun sebenarnya begitu-begitu saja. Oke, dan stamina harus tinggi ya karena baca banyak reading sekali. Oh iya betul. Oke. Kan ada strateginya seperti Oh, yang yang tadi dengan Smart Iya, Solution bisa jadi tidak lebih harus singkat ya. kita baca dulu semua teksnya, Iya. tapi kan baca Langsung. pertanyaan dulu, ambil Oke. keywordnya, baru kita baca. Langsung intisarinya Iya, kelihatan sendiri. gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Ya. Evi atas masukannya. Adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kembali lagi bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, share, like, dan juga komen di Jangan bawah lupa. ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.